Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja belum pilih ya kartunya ya untuk kamu. Sio kelinci di bulan Juli 2020. Apa yang akan terjadi sama kamu ya? Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general. Energi orang banyak jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Oke? Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke, kita mulai sama-sama ya, Sio Kelinci. Kita ambil kartu yang paling kanan. Di sini ada kartu burung ya. Burung dalam arti kata itu ya ada percakapan, ada sekelompok orang yang sedang mungkin mengadakan pertemuan ya. Bisa jadi kamu mau bertemu dengan siapa gitu, ada obrolan yang penting ya, entah itu membahas tentang pekerjaan atau bisnis ya, atau hal yang lainnya ya, hubungan pribadi bisa juga ya. Kamu ingin bicara dengan seseorang yang saya lihat di sini ya. Ada keinginan untuk komunikasi ya. Oke, kita lihat. Tapi kartu burung juga bisa menandakan bahwa kamu gak boleh tipis kuping ketika kamu mendengar omongan ataupun pembicaraan gitu ya, yang istilah kata berbentuk gosip gitu ya. Gak semua, kadang-kadang yang kita dengar itu benar itu. Kadang-kadang ada orang yang menambah-nambahkan juga. Jadi kalau kamu mendengar gosip tentang pasangan atau keluarga atau apalah ya, jangan terbakar emosi kalau belum tahu kebenarannya. Oke? Tapi di sini saya lihat ada kartu menara. Bisa jadi kamu mau berkomunikasi dengan orang, tapi di sini saya lihat kurang keterbukaan gitu ya. Bisa juga kamu belum terbuka sama dia, bisa juga dia juga belum terbuka sama kamu. Ibarat kata tuh penasaran gitu, dia ini suka saya nggak sih? Nah ini kalau orang lagi pacaran ya, dia ini ada rasa nggak sih sama saya gitu ya. Ada keinginan kamu untuk bicara dari ke hati ke hati. Saya ngelihat di sini ada batasan ya, karena kartu menara ini kan sesuatu yang tertutup, ada batasan ya. Jadi kalau tidak ada keterbukaan ya akhirnya apa ya, tebak-tebakan gitu ya. Oh ya, dia suka nggak ya sama saya. Lebih baik terus terang. Kalau kamu mungkin PDKT atau kamu lagi suka seseorang atau kamu lagi naksir ibarat kata tuh orang yang baru kamu kenal gitu ya, yang selama ini mungkin tidak kamu ungkapkan ya, kamu ungkapkan saja kalau daripada kamu penasaran gitu ya. Ya, ini kalau untuk urusan perasaan ya, keterbukaan, kurang ada keterbukaan. Untuk yang suami istri juga kurang keterbukaan, jadi mungkin ada cekcok atau apa ya. Ini kalau burung bercakap ini kan istilah kata berisik gitu ya. Nah mungkin ada salah paham atau apa ya gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi kamu sekarang ini. Kalau sudah menikah ya berarti harus ada keterbukaan juga ya, jangan salah paham. Bicara dari hati ke hati untuk pasangan kamu. Dan kalau kamu pacaran yang single, untuk single parent ya itu juga lebih baik jujur dari awal. Ibaratnya perkenalan kamu, inilah diri saya, nggak perlu ada yang menutup-nutupi kekurangan gitu ya. Tuh ibaratnya to the point aja, apa adanya jadi orang. Oke, coba kita lihat kartu berikutnya. Ada kartu buku. Kamu merasa tertutup di sini ya. Ya, ada masalah yang menghalangi gitu ya. Entah ini dalam rezeki atau pekerjaannya, kayak ada hal yang membuat kamu agak diberi ibaratnya itu harus ada kesabaran ini ya, jangan sampai emosi ya. Kadang-kadang hubungan kita dengan teman bisnis atau atasan kita kalau kita bekerja ya, kadang-kadang miskomunikasi gitu ya. Jadi benar ini keterbukaan. Jadi harus dibuka buku ini ya, apa adanya aja. Kalau memang ada hal yang menyangkut di hati, aduh ini kerjaan begini loh, nggak sepaham dengan saya, coba deh pendapat saya begini, ya bicarakan aja. Kalau kita nggak bicara, hanya mengharap pengertian dari orang, teman kerja kita atau teman bisnis kita, ya kita nggak akan ketemu. Lebih baik ya udah apa adanya, ngomong, oh iya ya saya butuh ini loh. Nah saya misalnya saya butuh pekerjaan yang seperti ini loh.
Menurut saya ini kurang. Nah, kamu menurut saya alangkah baiknya kalau kita seperti ini. Nah, ungkapkan aja ada ide apa atau apa. Jangan takut ngomong, takut dia tersinggung. Malah tidak akan bisa menyelesaikan masalah ketika kita tidak terbuka. Ya, apapun pekerjaan kamu, apapun bisnis kamu butuh keterbukaan. Kartu buku ini ya harus dibuka, harus dibaca. Ya, ada pelajaran yang bisa kalian ambil gitu ya. Oke? Rezeki juga sepertinya ada kendala, bukan nggak ada rezeki ya, ada kendala ya. Masa manusia nggak ada rezeki? Pasti ada rezeki gitu ya. Cuma mungkin kita harus berusaha lebih keras lagi. Nih, hati-hati, jangan sampai ribut sama partner bisnis kamu ataupun atasan kamu atau sesama karyawan di kantor gitu ya. Kartu arid ini tajam ya. Tajam berarti bisa melukai diri kita, bisa juga melukai orang lain ya. Gitu. Jadi hati-hati ketika kamu adu argumen ya dengan orang, untuk mengeluarkan kata-kata kasar itu ya dipikir 10 kali 1000 kali ya. Karena kata-kata kasar itu ketika keluar kita tidak bisa menarik lagi. Ya, yang ini saya melihat ya, kamu ada kemungkinan salah paham. Yang saya lihat seperti itu ya. Ya, karena ada kartu ini, kartu burung ini kan gosip, pembicaraan ya, obrolan yang mungkin memancing emosi kamu. Kartu menara kurang keterbukaan ya, ada batasan gitu ya. Jadi ketika kita ada batasan, tidak bisa mengungkapkan kemauan kita sama rekan bisnis atau rekan kerja kita, yang ada mentok ya, buku ini tertutup, nggak ada jalan ya. Akhirnya apa? Salah paham. Oke, salah paham ini kartu arid. Akan ada argumen, akan ada keributan, dalam arti kata miskomunikasi ya, apapun bisa terjadi. Makanya saya bilang lebih baik ungkapkan. Jadi tebaran kartu ini bukan berarti oh udah pasti ini terjadi. Tidak. Kalau kita bisa menghindari supaya kita tidak ribut dengan orang ya tadi terbuka. Kalau terbuka ya nggak terjadi ribut begini. Ini istilah kata tuh rentetan yang harus kita hati-hati di bulan Juli ini. Untuk kamu sih kelinci ya, kamu harus hati-hati. Ada peluang untuk ribut sama orang, ada peluang untuk salah paham sama orang. Jadi jangan gampang tersinggung, selalu positif ya. Jangan menebak-nebak, oh dia ngomong begitu, oh saya tersinggung, langsung emosi. Gak boleh seperti itu ya. Kita dengar omongan apa, oh dia ngomong begini loh tentang kamu. Gak boleh kita langsung terima semuanya, ibaratnya ditelan semua kata-kata itu. Kadang-kadang kalau ada omongan jelek, orang mengadu domba itu ya malah kita harus hati-hati ya, harus waspada. Ini yang nyampein ini niatnya apa. Nah kalau saya begitu, saya malah curiga sama orang yang menyampaikan. Kalau dia orang yang baik, dia tidak akan mengadu domba orang, apalagi perkataan yang buruk gitu ya. Kalau saya tidak akan menyampaikan ya, karena saya juga nggak punya kepentingan. Buat apa saya menyampaikan omongan orang ibarat kata yang membuat orang bisa ribut. Nah di situ aja, walaupun dia bilang oh saya niatnya baik loh karena saya kenal kamu ya, kamu diomongin begini atau begitu biasalah. Kalau saya sih oh ya makasih gitu, saya nggak akan terpancing kalau saya ya. Tapi orang beda cara ya. Kalau untuk orang yang gampang energi negatifnya kepancing ya, dia akan emosi. Oh iya ya, dia ngomongin saya, datengin, ngapain kamu ngomongin saya gitu ya, saya orang baik, saya ini wow gitu ya. Kita baik kita enggak itu bukan dari penilaian orang, tapi dari diri kita. Biarkan mereka berpikir apapun tentang kita, yang penting kita nggak ngerugiin orang ya, istilahnya seperti itu. Hidup ini harus saling pengertian. Ketika kita ketemu dengan sahabat atau teman atau kenalan, relasi yang pengertian sama kita ya, kita harus ngerti juga. Istilah kata tuh jangan kita mau nyubit nggak mau dicubit ya, mau ngambil punya orang tapi nggak mau ibaratnya rugi. Nah itu hal yang kebanyakan orang ada, nggak tenggang rasa, mentang-mentang orang itu baik pengertiannya. Kalau kita bisa melakukan sesuatu ya udah, nggak usah ngomong oh saya mau begini, oh saya nanti saya kasih kamu ini, saya kasih kamu ini, nggak perlu menjanjikan. Ya udah pas waktunya kasih gitu. Oke? Walaupun mungkin cuma basa-basi ya, istilah kata orang itu kan kadang-kadang banyak basa-basinya. Iya ya nanti kalau saya berhasil saya kasih ini, nggak perlu ngomong begitu. Yang penting tindakan ya. Kayak kita hidup juga seperti itu ya, bisa melakukan hal baik ke orang ya kita lakukan ya.
nggak usah janji-janji manis, itu aja. Saling menghargai, intinya seperti itu. Coba kita ambil kartu berikutnya. Saya yakin kamu mampu untuk bertahan karena di sini kartu jangkar. Intinya di bulan Juli ada ujian yang kamu harus hindari, dalam arti kata ribut sama orang, salah paham, itu aja. Keterbukaan penting supaya ini nggak terjadi. Saya lihat kamu ada kartu jangkar ini, berarti kamu akan mampu menghadapi apapun di bulan Juli ya. Jangkar itu kartu kekuatan, kestabilan. Andai pun mungkin keuangan kamu kurang baik ya, tapi kamu bisa bertahan sih. Itu aja sih ya, nggak usah takut. Intinya seperti itu aja. Kalau hubungan rumah tangga jangan salah paham ya, gitu. Jangan keras kepala, harus saling mengerti pasangan satu sama lain. Intinya seperti itu aja. Kalau nggak pisah ya, kartu arit ini melukai, bisa terjadi perpisahan ya. Jangan sampai salah paham di dalam rumah tangga, harus saling terbuka, itu aja. Kalau kamu yang single atau single parent, saya rasa kalau memang kamu merasa nggak cocok dengan pacar atau kenalan kamu, ya udahlah, mau diakhiri juga nggak apa-apa kok. Nanti juga kamu bisa mendapatkan orang yang lebih mantep lagi ya. Di sini ada kartu jangkar ya. Kalau awal-awalnya aja hubungan udah nggak baik, ya udah, nggak usah diperpanjang, gitu aja ya. Kecuali kalau kamu masih suka-suka sama orang ini misalnya ya. Kalau saya lihat di sini, kalau kamu nggak terbuka ya kamu kecewa, kamu ditinggalkan gitu. Jadi kalau kamu suka sama orang ya mendingan to the point aja, apa adanya. Intinya begitu ya. Ibarat kata dia nggak ngeh mungkin ya kamu suka sama dia, ya udah akan pisah begitu aja kalau kamu tidak berterus terang gitu ya. Karena orangnya susah ditebak kalau saya lihat di sini ya. Orangnya agak-agak cuek gitu, agak-agak kadang-kadang merespon, kadang-kadang enggak kalau saya lihat di sini ya. Mungkin dia hanya senang berteman aja sama kamu, bisa juga seperti itu ya. Nggak ada perasaan yang spesial sama kamu, mungkin seperti itu ya. Oke? Saya rasa ini aja ya. Kalau seandainya ada yang cocok, oke, ini energi kamu. Tapi kalau nggak usah pikirin ya. Mungkin reading berikutnya energi kamu bisa ketarik ya. Kalau enggak, nonton ke video channel yang lainnya. Terima kasih banyak ya. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.